Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Isti kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya ini kita masuk ke pendampingan yang ketiga ya Bu. Iya. Mana masih semangat? Insya Allah semangat. Harus ya. Harus semangat. Sudah setengah perjalanan ya. Bu Isti ya. Nah di pendampingan ketiga ini kita akan kemarin sudah ada feedback ya Bu ya, survei feedback 360 derajat ya. Itu diberikan kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat dulu dan juga kepada siswa. Nah ini nanti kita akan merefleksi ya Bu ya. Jadi untuk pendampingan tiga ini nanti kita refleksi yang feedback itu, kemudian juga refleksi tentang bukan refleksi ya, rencana PSE, kemudian juga keterlaksanaan BASIS. Ini fokus pendampingan kita ya Bu ya. Nah untuk yang pertama sudah Ibu sudah dianalisis, sudah dibagikan ya? Sudah ini ya. Silakan Ibu nanti analisis bagaimana umpan balik dari kepala sekolah, dari penanggung jawab atau guru dan juga dari murid. Nah berdasarkan penilaian Ibu sendiri, kompetensi guru apa yang perlu ditingkatkan? Kalau menurut Ibu sendiri dulu ya, jangan dulu dari rekan tidak. Kompetensi pengendalian emosi. Berarti maksudnya di kompetensi yang kalau kategorinya pengembangan diri dan orang lain, tapi kompetensinya yang emosi. Itu menurut diri Bu Lesti ya. Sejalan nggak Bu dengan pendapat kepala sekolah? Sejalan dengan pendapat kepala sekolah. Guru sama siswa coba Ibu. Pendapat guru dan siswa saya coba lihat ya. Ya silakan. Kalau ke siswa sih di sini kan poinnya 3. Ke siswa rata-rata memang 3 ke atas atau 3 koma kalau dihitung rata-rata. Kalau 3 itu kan sering terlihat ya hasilnya, berarti sudah sering terlihat. Jadi yang nomor 1 kan belum terlihat, yang kedua itu mulai terlihat, yang ketiga sering terlihat dan konsisten terlihat. Nah ini nilai posisi ada di posisi nomor 3. Jadi sebagian besar keempat ya Bu ya. Ya kalau untuk anak, tapi kalau untuk kepala sekolah yang emosi itu 3 semua. Oh iya. Terus kalau rekan juga variatif 3-4 seperti itu. Kakak saya sendiri yaitu pengendalian emosi, berarti mungkin agak sejalannya di kepala sekolah. Walaupun ke teman-teman juga sejalan, ke murid juga sejalan, hanya mereka punya penilaian lebih tinggi gitu. Maksudnya dianggapnya lebih mengendalikan. Intinya belum konsisten ya Bu ya. Hanya sering terlihat tetapi belum konsisten. Ada yang seperti itu, dan Ibu sendiri juga menyadari ya bahwa itu memang benar. Jadi sejalan ya dengan murid, dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat. Nah kalau Ibu sudah menyadari dan itu memang sejalan, analisis Ibu ya, apa rencana Ibu untuk meningkatkan ini yang masih kurang tadi, kompetensi yang masih kurang? Ya Bu. Di sini kan kita banyak belajar ya dari PPGP, cara-cara pengendalian emosi seperti itu. Mungkin kalau kepala sekolah kan nilainya 3 karena beliau kan memang kami jarang intens, komunikasi intens, berbeda dengan rekan sejawat atau murid. Setidaknya kata-kata kasar apa gitu-gitu, atau anak bertingkah tadi aja kan, misalnya dengan teknik stop cuman ya Allah nah udah tahu ada duduk gitu masuk ke kelas gitu. Ya nah di sini seperti itu gitu. Nggak lu memang kan kayak gitu kan, dari tata bahasa seperti itu sih. Setidaknya harus lebih sabar saya, walaupun memang kalau orangnya, nah sekarang aja ngomong saya agak kenceng ya, orang yang gak paham saya kan disangkanya marah-marah. Gak paham saya kan disangkanya marah-marah. Emang dari karakternya seperti itu. Tapi saya coba mau memperbaiki minimal dari tata bahasa saya. Walaupun informasi ada yang dikit-dikit, cuman jangan terlalu nggak bentak lah anak ini. Paling tidak jangan bentak-bentak. Iya, apa itu? Paling nggak anak-anak membedakan mana Bu Listi marah, tanda kutip marah, walaupun sama-sama besar. Kan beda intonasi sebenarnya Bu. Posisi marah, ini kan jatuhnya nada atau volume suara kan. Kalau volume suara atau nada
memang takarannya kayak gini. Saya disuruh nggak pakai mic juga insya Allah bisa kedengaran di ujung Bu. Berarti ekstra Iya, ya. iya seperti itu. Nggak tahu dari sananya saya bingung Bu. Ini susah Bu. Jadi rencananya Ya mau coba melatih sabaran paling nggak olah vokal kali saya. Untungnya kata anak, untungnya suara ibu mah rendah gitu kan, maksudnya bukan yang tinggi. Kalau yang tinggi kebayang loh. Dengan untungnya suara ibu ngebas, kalau bahasa mereka ngebas ya, ngebas. Jadi walaupun ibu ngomong tidak terlalu sakit, kalau tidak terlalu berarti lumayan sakit ya. Maksudnya mereka semua wah. jadi kesimpulan ibu dilihat dari tata cara ibu berbicara ya. Iya. Pengembangan emosi sosial emosional di sini ya, yang dinilai dari anak dari dulu. Ya. Nah, tadi rencana ibu kan melatih kesabaran. Tapi kalau ibu saya lihat tadi ibu bilangnya dari intonasi kan bukan dari bukan karena kesabaran loh. Iya enggak? Kalau menurut ibu, ada hubungannya nggak kesabaran dengan intonasi? Kalau itu olah vokalnya paling Bu. Arahnya ke pengolahan vokal Begitu nada marah agak tinggi gitu. Padahal nggak marah minimal nadanya ya. tinggi. Nah itu maksudnya minimal buat anak tahu oh ini posisi Bu Listi. Paling nggak gini Bu, kalau saya lihat gini, mungkin saya karakter suara agak susah untuk diubah gitu kan, karena tanpa saya sadari memang begini. Tapi paling tidak ketika saya dekat dengan anak secara emosi, mereka jadi bisa membedakan ya mana Bu Listi. Oh Bu Listi memang suaranya begitu. Oh ini beliau ada penekanan. Jangan semuanya tinggi, semua tanpa makna. Gitu loh Bu. Berarti kan yang harus saya gali memang tingkat kesabaran saya dan kedekatan saya dengan anak, murid dan kepala sekolah saya. Gitu. Karena rata-rata sama ya Bu ya ternyata ya. Iya kalau untuk emosi ya itu Bu. Tapi kalau ke teman-teman sebenarnya lebih menonjolkan sama anak itu lebih yang ya bisa dibilang nilainya 2, sekian mah itu di bagian coaching. Oh gitu. Ya, berarti beda. Ada beda mereka ya. Kepala sekolah coaching nggak? Kalau kepala sekolah enggak, mungkin karena beliau kan sebenarnya saya berapa bedanya? 3 sekian lah, kalau emosi 3 pas. Kalau yang coaching 3 gitu kan. Tapi kalau yang emosi 3 pas. Berarti kan kalau menurut kepala sekolah saya emosinya lebih kurang daripada coaching. Tapi posisi teman-teman dan anak-anak itu yang kurang justru coaching. 2 sekian bukan hampir 3, tapi kalau yang emosi 3 lebih gitu, walaupun sama-sama 3 posisi. Jadi kalau untuk emosi itu ya rencana ibu ya, karena ibu tadi dengan kesabaran kemudian melakukan intonasinya ya agak dikurangin sedikit gitu ya, sedikit nggak apa-apa, padahal itu juga ada kelebihannya, itu semua ada kelebihan kekurangan. Tapi kalau yang menilai sudah ada beberapa pihak memang harus dievaluasi lagi ya. Nah untuk coaching sendiri apa rencananya? Untuk coaching sendiri tadi kalau coaching itu maksudnya apa? Kompetensi apa? Kompetensi mengembangkan sama Bu, mengembangkan diri dan orang lain, tapi kategorinya itu cuman untuk topik kompetensinya mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas murid, fasilitasi, coaching, mengembangkan orang lain. Kalau tadi mengembangkan diri sendiri, berarti yang masih PR yaitu mengembangkan diri dan orang lain. Jadinya lengkap. Terima kasih. Poinnya lebih fokus di coaching. Kalau yang di sendiri emosinya ya, biasanya diterapkan ibu ya. Kalau lagi ini teknik stopnya, dan pakai istighfar ya. Oke. Nah untuk coaching sendiri ibu rencananya bagaimana? Untuk coaching kan kami juga baru belajar ya Bu ya. Coaching belum ya? Belum dipelajari. Maksudnya kami baru belajar di LMS, baru mengcoaching sesama CGP. Tapi untuk aksi nyata ke teman-teman dan siswa itu belum seperti itu Bu. Nanti insya Allah Bu. Jadi rencana ke depan akan melakukan coaching. Terus ya Bu ya, itu dilatih coachingnya ya, karena coaching itu sangat penting. Nah tadi berarti ada 2 ya Ibu ya, yang menjadi analisa Ibu ya, yang perlu ditingkatkan itu meningkatkan kompetensi diri atau mengembangkan diri dan orang lain. Lebih spesifik lagi tadi yang PSS sama coaching. Siapa saja Bu yang ingin dilibatkan itu untuk meningkatkan kompetensi? Yang mana dulu Bu? Yang terserah, silakan mau yang
coaching dulu atau PSC dulu? Kalau emosi ya semua PSF semuanya. Untuk meningkatkan kompetensi ibu bukan yang berdampak ya, tapi Oh. yang membantu ibu untuk meningkatkan itu siapa? Kan nggak semuanya ada masa. Tidak. Untuk membantu meningkatkan, ya pasti saya akan minta tolong orang tua saya, Bu. Orang tua saya di rumah gitu kan, karena beliau kan yang paling tahu saya kayak gimana gitu kan. Seperti itu. Terus saya akan cari Sosial emosional ya. ya, akan cari bagaimana sih cara pengendalian emosi itu seperti itu, Bu. Ya teman dekat juga kayaknya bisa, maksudnya teman di sini yang karena kita sedikit, saya merasa semuanya dekat, makanya saya bilang, karena saya sedikit, Bu, jadi ya teman juga ya, siapa lagi yang akan semua iya. Jadi maksudnya semua teman ya? Iya, semua teman saya kalau memang sedikit, iya cuma 9, terus ditambah mungkin yang lainnya ketika ada kegiatan kan kayak sekarang tersisa 6 orang gitu. Ya itu jadi kayak geng kita kan, Bu. Iya, teman mereka itu teman dekat semua, karena sedikit. Baik, jadi sudah ada rencana yang dia Kak Raffi ya, dan Iya. Bahkan sudah mulai, maksudnya minimal time stop, Bu. Ini kan saya lakukan seminggu yang lalu. Paling tidak kan ketika saya menemukan anak bertingkah, atau biasanya malah kalau saya membandingkan dulu, Bu, mungkin dulu nilai saya bisa 2 kali. Kalau saya ada sesuatu yang kurang berkenan, saya bisa langsung apa gitu, mau apa. Sebenarnya pelan-pelan, emang emosi itu yang paling ini, Bu, bagi saya itu yang paling ibarat kata susah buat dikendalikan. Tapi sekarang ya kasar-kasar saya tuh berani narik kerak orang buat ngajak berantem dulu ya, dulu gitu kan. Itu dulu. Sekarang kan paling tidak ya. ya. Iya, insya Allah sudah. Nah, yang memang bermanfaat itu teknik stop minimal, karena dia langsung instan kan, Bu. Maksudnya ketika kita punya permasalahan yang mendadak gitu kan, ada blep, terus teknik stop kan tinggal narik nafas. Kalau dalam Islam kan tinggal astagfirullahaladzim. Nah yang tadinya kau jadinya astagfirullahaladzim. Nah kan tadi gitu, istighfar sendiri. Dengan sendiri. Iya, dan saya biasa memanggil anak sekarang dengan anakku, walaupun saya belum punya anak. Anakku, anak ibu, ya Allah gitu kan. Ya Allah, nah gitu kan. Seperti itu, Bu. Paling tidak dengan saya bilang anakku itu kan kesayangnya sendiri juga kayak ada tamparan di jantung saya. Jadi ini anakmu kayak gitu. Iya, lebih ke situ, minimal kalau anak kayak gitu. Gerakan guru paling tidak belajar diam gitu kan. Terus sebenarnya kalau teman-teman misalnya kita daripada ngajakin berantem itu ketika diem aja tadi, saya nggak bisa tulis sih tadi misalnya mau diskusi kurang 1, Bu, nggak ada masalah. Yang 2 kan PPG lagi Zoom, ya. Kurang 1, Bu, yang kemudian tadi kurang 1, Bu, saya mau ini gimana, Bu? Ya udah lantas lagi kalau begitu. Saya cuma begitu gitu kan. Mulai ya, tapi beliau sudah tahu saya emosi gitu. Saya marah kesalahan gitu. Karena kan yang namanya marah nggak bisa ya, Bu. Maksudnya itu manusiawi, emosi negatif itu pasti bisa muncul. Tapi kan tinggal kita mengelolanya bagaimana. Apakah kita langsung, lah ibu kan udah janji. Kalau ibu mau pergi mana, ya udah izin aja sama ibu. Mau book absek, soalnya memang book absek yang langsung semua guru harus ikut. Itu Bu, ini yang harus. Maksudnya amanah dari Garuda. Terus ini yang kedua, ya. Yang kedua coaching. Nah ini juga berhubungan dengan aksi nyata yang 2.3, kan memang lagi proses belum ya, Bu. Saya akan melakukan coaching kedua. Yang pertama ke anak, kan anak tadi kebetulan ada yang kebetulan dekat sama saya. Nah, gimana kamu belajar di sini, atau gimana, ada kesulitan atau ada hal yang setidaknya saya dapat topik gitu kan dari cerita anak ini. Bu, saya bingung sama P5 kan kebetulan koordinator proyek satunya ini kan saya. Oh ya udah kalau gitu besok nanti kita, kebetulan ada ibu ya hari ini, besok ya Nak ya kita ngobrol lebih panjang. Mau hujan kan anak-anak sekarang di sini mah jalan semua, Bu. Maksudnya jalan kaki gitu ke sekolahnya. Enggak, dibilang deket juga enggak, keluar arah GW kampung sana, Bu, tapi bagi mereka mah deket, bagi kita mah lumayan gitu ya. Iya, sehat jadinya. Sip, ya wajar kan kita tengah kanan kiri sawah. Jadi beda budaya dengan yang di tengah kota. Jadi yang dilibatkan langsung ya, Bu ya. Ya, kemudian ibu guru juga. Gurunya nanti juga ada coaching yang supervisi akademik itu. Kebetulan Bu Yayan
amanat saya buat yang PKB, koordinator PKB dulu. Kan setidaknya kan ini saya nggak minta, tapi beliau yang memberikan dan jalan dari Tuhan. Jadi kayak dia pas. Jadi udah Lis, nih dikasih kemudahan. Jadi kan saya di dalam kita nggak usah. Maksudnya kata ibu tadi ada peran yang membuat saya lebih kuat melakukan itu. Tanpa ya pas ya, Tanpa saya minta ya pas banget. Saat posisinya pas materi itu pas banget dapat dia dapat amanah seperti itu. Jadi sekalian sambil menyelam sambil mutiara. Luar biasa ya Bu Ici ya, berarti sudah bisa merefleksi hasil survei yang 360 dan sudah ada rencana ke depannya ya Bu ya, mudah-mudahan. Terus ya Bu ya, kompetensi ini memang tidak harus langsung sempurna Bu, betul proses, tapi nanti ke depannya di akhir di lulus TIP ini harus disunyikan. Nah ini sudah saya lihat ya dari awalnya bagaimana, kemudian sampai baru tengah-tengah ini sudah ada peningkatan cukup luar biasa ya. Nah itu tolong diteruskan ya Bu Listi ya. Nah sekarang kita lanjut ke yang fase kedua ya Bu ya, tentang itu tadi PSE ya. Nah ini PSE memang benar Allah pas banget. Ibu belajar modul 2 ya. Iya. Nah itu tentang PSE kan, pembelajaran sosial emosional. Apakah pembelajaran sosial emosional ini tadi Ibu sudah bilang ya, katanya sudah diterapkan. Coba deh saya pengen tahu ceritanya bagaimana perencanaan dan penerapannya di kelas yang sudah dilakukan. Karena kebetulan saya koordinator P5 tahap 1 Bu, saya berpikir tahap 1 apa? Tahap 1 temanya Bhinneka Tunggal Ika. Topiknya pameran kebinekaan dan parade literasi. Oh ya. Jadi kita buat pameran terus nanti gerak jalan sambil pakai pakaian adat seperti itu ya. Dan kebetulan kan memang peran saya pengembangan literasi, jadi sekalian saya masukin, saya dapat amanah sekarang nih proyek pertama, terus saya juga pengembang literasi lanjutin masuk. Terus makanya yang pertama dilakukan anak-anak kan sebelum ke pameran, mikirin pameran mereka studi kasus, berarti kan literasi dulu, studi kasus kebinekaan. Mereka ini sebenarnya masalahnya apa, solusinya bagaimana, itu ada literasi ya. Masuk ke literasi itu. Tapi literasi dulu, terus nanti baru pamerannya. Pameran juga kan nanti kan Mas bikin yang wajib sih peta yang 5 pulau besar, tapi karena kita ada 3 kelas dibagi 2 kelompok besar, berarti jadi ada 6, satunya lagi Bali, maksudnya yang jadi pulau terbesar, 5 pulau terbesar ditambah 1 Bali. Seperti itu yang wajib peta, kedua infografis, nah ketiga bebas anak maunya apa. Temanya masih Bhinneka Tunggal Ika. Mereka banyak yang mau bikin rumah adat kemarin tuh, dan itu yang lebih seru sih, maksudnya anak-anak merasa kayak mereka mungkin belum pernah belajar ngampar gitu, apa sih namanya, belajar di bawah, tapi di P5 sering di bawah gitu. Terus sering keluar, terserah mereka. Sebenarnya kan kita juga diajarkan gitu kan. Kalau anak kelas 9, anak kelas 7 sih ini sebenarnya Bu, mereka tuh mau turun ke bawah tuh malu, tapi kalau yang kelas 8, kelas 9 kan bisa dari KBM saya, ketika saya menjelaskan tanpa mereka, Bu saya izin duduk ya gitu, mereka sudah duduk aja di bawah, kan beda. Pokoknya di sini tuh mohon maaf, misalnya tambah anak yang mereka kan tinggalnya di desa, jadi yang duduk di lantai itu justru mereka nyaman di situ. Gitu, anak-anak sini seperti itu Bu. Hubungannya dengan sosial emosional. Nah, terus pembelajaran kemarin itu saya menerapkan sticky note emosi. Sticky note emosi pada saat awal P5. Jadi kan awal P5 itu mereka berdoa, biasanya literasi digital, maksudnya baca tentang kebinekaan atau baca buku-buku. Karena gak ada buku di sini, maksudnya keterbatasan buku, mereka banyak bawa handphone, jadi pakai yang bisa tulis itu Bu. Tapi hari Kamis kemarin saya coba ganti dengan PSE, jadi ada variasi. Nah, pertama saya ngambil kompetensi yang pertama tuh apa ya? Kesadaran diri. Jadi kita tahu mereka itu, maksudnya mereka tahu mereka ini saat ini bagaimana perasaannya. Lewat sticky note ditempel, gambarkan emoji apa. Emoji entah sedih,
entah ngantuk, entah bagaimana. gitu. Apanya Bu? Kenapa? Yang ditempel. Mereka ngegambar, jadi sticky note digambar kayak emoji WhatsApp Bu. Oh itu berarti digital ya? Apa online ya? Enggak, maksudnya emojinya kayak emoji sticky note itu yang tempel, itu sticky note. Oh Iya, tempel-tempel di papan tulis. Itu anak dapat jadi? Dan difasilitasi oleh kami, difasilitasi oleh kami bagikan ya sticky note yang berwarna-warni itu. Mereka ngegambar satu gambar saja emosi yang paling dominan hari itu terjadi. Variatif Bu, ada yang mereka antusias, senang, bahagia, ada yang biasa saja datar gitu kan. Ada juga yang sedih, ngantuk, variasi lah mereka. Terus setelah itu ke manajemen emosi dengan teknik stop. Tapi teknik stopnya ini bukan cuma menghalakan nafas, fokus aliran ke jalannya nafas begitu. Bukan hanya itu, kami coba kembang modifikasi ya jadinya. Mereka lebih ke muhasabah, membayangkan 3 hal yang paling mereka syukuri itu apa, gitu kan? Entah apapun lah itu sambil diiringi musik, diiringi musik instrumental, ya kayak aliran air gitu, yang bikin mereka rada-rada tujuh. Nah ini juga posisinya Bu, nah kalau kelas 7 itu masalah duduk tadi, mereka itu nggak mungkin karena tadi kali ya, maksudnya masih patuh banget sama guru, jadi apa ya namanya, kaku gitu, kaku aja. Iya, belum. Nah kalau 89 tuh tadi saya bilang, karena udah tahu gurunya seperti apa, jadi memang nggak bakal diomelin, saya makanya duduk aja di bawah. Tapi kalau anak kelas 7 itu, iya mau nanya harus diginin, nah kamu posisi nyamannya di mana gitu kan. Nah baru dalam satu kelas kemarin aja di kelas saya Bu, itu mereka ada yang nyaman duduk, maksudnya duduk di kursi, ada yang saya maunya di bawah aku gitu kan. Nah kebetulan yang pengen di bawah kan laki-laki, Bu nggak mau, maksudnya perempuan, saya lebih nyamannya kalau pengen, maksudnya posisi santai kamu enaknya duduk di mana nak? Nah saya enakan di kursi Bu, duduk di sini, nggak tahu lah kalau perempuan ada pertimbangan tersendirinya kan. Seperti itu. Jadi mereka di kelas saya itu gitu, timpang kalau ngambil video, ada videonya yang cowok di bawah, yang cewek di atas. Tapi P5 ini kami kolaboratif Bu, saya kolaborasi. Jadi yang P5 yang PSE dalam P5 ini bukan cuma kelas saya yang sebagai fasilitator, tapi teman-teman saya pun melakukan itu gitu. Tapi per kelas ya? Per kelas kan ada 3 kelas, 3 fasilitator berarti kan hari itu melakukan itu semuanya. Berarti memang sudah dikondisikan ya? Sudah dikondisikan. Berarti sudah dilaksanakan ya Bu ya? Dan tidak hanya sendiri, malah sudah mengajak teman yang lain. Teman yang lain tahu nggak Bu kalau itu adalah pembelajaran sosial fungsional, tujuannya apa gitu? Tahu. Untuk mengganggu. Anak juga tahu. Anak tahu sih tujuannya, cuman kayaknya belum terlalu nyampe. Maksudnya iya itu istilah apa gitu. Cuman saya bilangnya ini untuk pengendalian diri kamu. Nah insya Allah dengan belajar ini minimal pikiran dan hati kamu tenang, kamu bisa fokus belajar lebih enak. Kalimat-kalimat yang sederhana itu gitu. Karena untuk PSE itu opo gitu, itu kan langsung ini meremut apa yang mau ternyata begitu. Dan berdampaknya Bu ya? Dampak, nah ini kayaknya mungkin untuk PSE PR-nya adalah harus cenderung rutin malah. Mungkin kalau rutin tiap hari kita, maksudnya anak juga jadi gue di PSE dulu perasaan kayak bermasalah dengan jiwanya gitu. Tapi paling tidak ada variasi tadi Bu, misalnya literasi, terus PSE, literasi, PSE, literasi, PSE. Karena kemarin itu memang ada yang berdampak, ada yang biasa aja. Nah kan kemarin juga kata instruktur juga bilang kan, PSE di sini kan sebenarnya kita mencoba untuk mengenali diri sendiri, mengenali kita bagaimana cara fokus, apa mindfulness, ya kan mindfulness itu. Nah setiap orang punya teknik mindfulness yang berbeda-beda. Nah mungkin ada bahkan ada yang nangis, maksudnya karena dia kan disuruh membayangkan 3 hal yang paling dia syukuri kayak gitu-gitu. Katanya pas saya banget saya kebayang wajah ayah saya Bu yang udah meninggal gitu kan. Iya kan, aduh saya jadi kalau jadi saya yang ini ya iya kebawa kalau ingat dia cerita gitu kan, karena dia tinggal dari kecil gitu. Jadi kebayang wajah ayah tuh. Nah pas saya disuruh tarik nafas, bayangkan 3 hal yang disyukuri, itu ada yang mengeluarkan air mata. Berarti kan memang teknik itu cocok untuk anak ini. Oke, berarti untuk PSE sudah selesai ya modulnya ya Bu ya? Sudah. Jadi kalau itu kan PSE ada berbagai macam. Jadi yang dilakukan kan tekniknya seperti itu.
apakah bisa dilakukan, kalau tadi aku bilang tidak bisa dilakukan setiap hari ya, tapi untuk teknik itu kan. Iya. Kalau menurut saya sih PSE harus dilakukan setiap hari karena tujuannya untuk mengetahui apa namanya kondisi anak ya, kondisi anak pada saat itu kan Iya. belajar dan untuk mencari fokus. Nah, mungkin ini yang sudah Jadi ya teknik stopnya itu ya Bu, maksudnya stopnya hari itu teknik saya dia merasanya bagus. takutnya anak malah mikirnya kok saya kayak sakit jiwa gitu, maksudnya gitu loh Bu, nangis mulu hanya dilakukan pada saat memang lagi banyak sampai emosi gitu. Jadi ya memang pas makanya kan kemarin ada anaknya nangis itu saya berpikirnya berarti sampai emosi anak ini banyak dan keluar loh, dan memang dampaknya kan di habis itu P5 mereka suruh buat project ketika berdiskusi. Iya, yang terutama yang nangis itu jadi banyak ide pengen melakukan apa-apa karena memang sampahnya sudah dibuang. Yang beban pikiran itunya mungkin rindu dengan ayahnya itu, ketika membayangkan itu ya itu gejala Tuhan begitu Bu, jadinya iya bisa jadi ya dengan PSE itu untuk fokus kan dengan hal yang senang kan ya apa sedikit itu kan termasuk PSE juga ya paling tiga sticky note itu kan bisa tiap hari kan tiap pelajaran. Kalau menurut saya ya kan di dalam PSE ya bisa dilakukan seperti itu. Lanjutnya jadi untuk perencanaan kedepannya Ibu tadi kan pelaksanaannya dari sekali ya Bu ya. Iya, kedepannya bagaimana untuk perencanaan kedepannya? Berarti saya harus melakukan variasi teknik PSE supaya anak tuh nggak tahu, maksudnya gini, mereka tidak harus paham PSE itu apaan tapi paling tidak dampaknya mereka tahu, dampaknya mereka terasa mungkin dari variasi media kayak variasi teknik yang saya lakukan. Iya, seperti itu. Tapi kalau teman mungkin ya teman harus tahu karena kan bagaimanapun juga saya kerja, maksudnya teman itu membantu, kalau cuma saya sendiri jadi nggak jadi budaya positif. Luar biasa deh Bu Listi mah kalau udah semangat udah ada. Oke Bu, berarti PSE sudah berjalan ya, tinggal nanti di penguatan lagi dan sudah bisa mengeluarkan industri yang lain ya Bu ya. Kita masuk ke yang fokus yang ketiga ya Bu, pelaksanaan berjalan ya. Bu Listi menerapkan metode baca untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu sendiri ya, bukan masalah perubahan visi di sekolah ya. Kalau kan perubahan untuk visi sekolah. Iya. Nah untuk penerapan di Ibu dilaksanakan juga. Insya Allah saya laksanakan Bu, saya melaksanakan itu. Kalau apa ya, mungkin bukan hanya bagja ya Bu ya. Saya tipikalnya ketika saya mendapatkan ilmu baru terus saya tertarik dan saya rasa saya sangat membutuhkan itu, saya langsung aksi gitu bukan ya. Nah perkara tentang bagja itu saya lakukan, maksudnya saya punya rencana apa saya tuliskan, saya tempelkan di kamar seperti itu. Kan kita misalnya prakarsa perubahan Listi mau ngapain gitu kan, yang dalam waktu dekat ini kan yang masalah emosi tadi gitu kan ya. Saya tempel, maksudnya kamu insya Allah akan jadi kayak bentuk surat dulu, sama seperti kayak saya dulu emang kebiasaan, maksudnya sebelum saya tahu teorinya ini sebenarnya sudah ada ilmu yang dilakukan, cuman kita masih serampangan gitu kan ya, menulis surat dari Listi oleh Listi, kamu bisa ya menjaga emosi kamu atau gitu Bu, saya tempel. Terus kadang ngaca ekspresi marah kayak gimana nih, jelek gitu, maksudnya ngaca ke diri sendiri gitu Bu, merefleksi, oh ternyata lu jelek nih kalau begini, pantas orang serem kalau lu udah diem gitu. Akhirnya sekarang lebih sistematik lagi ya lebih sistematik insya Allah, dan ditambah rencana kan, harus kita punya rencana apa kan, dengan dituliskan itu jadi tertata. Saya harus melakukan poin apa. Oke, berarti Ibu sudah melaksanakan ya. Nah, apakah yang setelah melaksanakan itu sudah sesuai dengan visi guru penggerak yang dilakukan? Pastinya sudah, cuma ya kayak saya permasalahannya konsistensi sih. Mungkin karena banyaknya amanah yang ini, jadi kadang ini bagian apa ya yang saya lakukan ini,
Tapi kalau ngomongin namanya visi kan tujuan, tanpa kita sadari atau kita sadari, ya kita melakukan sesuatu itu untuk tujuan itu. Tapi sudah sesuai yang Insya Allah sudah sesuai. ya, maksudnya visi yang diinginkan ya. Sudah sesuai insya Allah. Tadi Kan memang saya masuk menjadi guru penggerak aja kan, apa motivasi Anda masuk guru penggerak? Kan ada ditanyakan kan Bu ketika seleksi, kan saya mengeluarkan hadis, oh iya ya. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama, dan saya ingin menjadi yang seperti itu. Nah, minimal kan ketika ada ilmu gitu kan, dan luar biasanya teman saya kan memang terbuka. Ada ilmu apa, saya coba masukkan. Mungkin saat ini baru saya satu, alhamdulillah ada 2 teman mau ikut yang CGP angkatan 8. Setidaknya kan kayak gitu. Maksudnya mereka termotivasi, setidaknya mau langsung atau tidak langsung melihat si Lexi bisa gitu kan. Masa saya nggak bisa dengan kesibukan ini? Pasti bisa, mereka akhirnya jalan. Kemudian itu juga luar biasa ya. Iya, jadi sefrekuensi juga ya Bu ya. Iya. Nah itu berarti budget sudah terlaksana, tapi pasti ada tantangannya itu ya. Tadi sedikit sudah diceritakan. Mungkin tantangan yang paling menurut Ibu sendiri yang paling apa ya, yang paling menantang dalam penerapan budget ini. Konsisten itu. Tetap itu ya, karena ya tetap konsistennya aja. Yang perlu diperbaiki itu Diperbaiki di untuk ya itu jadi tantangan itu kan konsisten. Pasti itu ada. Oh, maksudnya langkah-langkah buat supaya konsisten lagi. Iya, pasti ada ya. Oh, harus ada ini apa sih namanya, kasarnya bukan kasar, monitoring gitu, maksudnya yang mengingatkan. Ada pihak lain yang membantu mengingatkan saya seperti itu. Tapi saya kalau iya lagi-lagi kalau emosi kan pasti emak saya. Misalnya paling tidak saya ada ini Bu, apa sih, bertanya emak gimana, maksudnya di dalam waktu sebulan seminggu ini emosi Lilis gimana ya. Biasa pasti kan kalau rapot naik turun. Ya Ada refleksi, ada evaluasi ya dari iya dari orang, iya dari terutama orang. Kalau kan masalah saya emosi, berarti kan yang paling dekat dengan saya kan nggak jauh-jauh dari keluarga yang tahu saya buka topeng gitu. Setidaknya lebih fair, mereka lebih objektif ketika menilai, dan malam dibantu kan, diarahkan ya dengan ibu kan luar biasanya. Pasti kan ketika berbicara beliau lebih mengayomi, lebih dia tahu karakter anaknya seperti apa ya. Itu kali maksudnya apa, intensitas saya ngobrol sama ibu harus lebih sering. Maksudnya evaluasi itu mungkin yang biasanya karena kesibukan cuman curhat sama ibunya kali ya. Mak gimana emosi Lis gitu. Walaupun sudah saya lakukan tapi lagi-lagi kan konsisten itu Bu. Target Ibu untuk pendampingan ke depan deh. Itu kalau tadi kan kompetensinya itu dari belum nyampe 4 ya, 3 lah, 3 ada yang 3 ya. Target Ibu untuk pendampingan ke depan itu sampai nilai berapa kira-kira? Untuk emosi ya terutama kan? Iya. Ya emosi nggak mungkin 4 lah Bu. Kalau 4 kan baik banget saya berarti. Kan tadi nilainya kan 3, nah, paling nggak 3 koma. Walaupun teman-teman kan 3 koma juga, naik lah. Karena kan memang itu gimana? Listi kalau mau karakter banget tapi bisa diubah. Cuman nggak, yang kita tahu kan nggak langsung instan. Beda dengan saya belajar dapat nilai 100, insya Allah bisa gitu kan. Kalau secara pengetahuan, ya kan kalau ini kan boleh ya, boleh lah. Pokoknya yang penting ada peningkatan dari situ. Insya Allah harus ada peningkatan. Yang sempurna. Terutama masalah coaching juga nih Bu. Coaching malah 2 koma. Oh gitu. Coaching kan nilai 2 koma nih. Oh ya, kalau coaching sendiri paling nggak kan 3 juga. Minimal ya. Iya. Untuk ke depan 1 bulan ke depan itu minimal 3. Tapi untuk nanti sampai selesai, aduh ya bisa, amin gitu ya. Amin, mudah-mudahan ya amin. Ya tadi sudah dijelaskan. Coaching gitu. Ya, ada rencana, ada yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan ya luar biasa ya Bu Listi ya. Mudah-mudahan semangatnya masih terus, dijaga kesehatannya, kemudian juga perlu berkolaborasi dengan semuanya ya, kepala sekolah, guru, kemudian juga yang di rumah, kemudian juga teman-teman sesama CGP ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Lesti. Sudah sampai ke tahapan ini luar biasa sekali, kemajuannya juga saya perhatikan sudah banyak ya, ada terus meningkat, mudah-mudahan terus berlanjut untuk 4 kompetensi semuanya bisa meraih yang target Lesti.
Itu saja dari saya, Bu Lesti. Terima Ya. kasih sekali atas waktunya sudah kita menyempatkan ya berdiskusi untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak Bu Lini udah datang ke sekolah Oke, saya. sama-sama. Terima kasih. Astagfirullah. Itu tadi udah kan? Oh, udah.